Di sini kami akan menjelaskan tentang liberalisasi pertanian terhadap isu ketahanan pangan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang. Isu ketahanan pangan telah cukup lama dibicarakan oleh masyarakat internasional, baik secara praktis maupun teoritis. Definisi ketahanan pangan pun telah diinterpretasikan dengan banyak cara, sehingga istilahnya pun seringkali menimbulkan perdebatan. Pada tahun 1950 sampai 1960-an pasca Perang Dunia Kedua, isu pangan menjadi perhatian setiap negara dan bangsa. Pada periode ini, definisi ketahanan pangan lebih ditekankan kepada ketersediaan pangan baik pada tingkat nasional maupun global. Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang berada di kawasan Asia Tenggara sebagai negara yang dikenal dengan penghasil produk pertanian yang tentunya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan suatu masyarakat. Akan tetapi, dewasa ini ketahanan pangan menjadi salah satu masalah yang dapat dikatakan serius bagi Indonesia. Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas hal terkait ketahanan pangan, hal yang perlu diketahui adalah sistem ketahanan pangan yang diterapkan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dewasa ini mengadopsi sistem ketahanan pangan berbasis WTO. Hal ini dilakukan mengingat pendapatan negara menurun akibat krisis minyak dunia yang terjadi pada tahun 1971 hingga 1974 dan 1978 hingga 1980. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai bentuk liberalisasi di berbagai bidang, salah satunya liberalisasi pada sektor pertanian di Indonesia. Indonesia meratifikasi perjanjian dengan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yang berisi tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Indonesia telah ikut dalam lingkaran liberalisasi perdagangan internasional. Dengan demikian, WTO akan menerapkan aturan-aturan perdagangan internasional terhadap anggota-anggotanya. Jadi, negara yang terlibat dalam perjanjian dengan WTO tentu saja dipaksa untuk memenuhi aturan-aturan perdagangan internasional. Indonesia melakukan perjanjian dengan WTO pada tahun 1995 yang menandai awal mula liberalisasi di sektor pertanian. Liberalisasi sektor pertanian disinyalir mempengaruhi komoditi utama Indonesia. Hal ini tentu semakin memperkokoh impor pangan dari luar dan semakin menyengsarakan petani dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan liberalisasi memberikan kebebasan kepada pasar dalam menjalankan mekanisme yang ada. Dalam membahas isu pertanian di WTO, konsep yang paling relevan yang kita gunakan yaitu adalah konsep hegemoni. Teori hegemoni merupakan sebuah teori politik paling penting pada abad 20. Teori ini dikemukakan oleh Gramsci. Gramsci dapat dipandang sebagai pemikir politik terpenting setelah Marx. Gagasannya yang cemerlang tentang hegemoni yang banyak dipengaruhi oleh filsafat hukum Hegel dianggap merupakan landasan paradigma alternatif terhadap teori Marxis tradisional mengenai paradigma based superstructure. Teori-teorinya muncul sebagai kritik dan alternatif bagi pendekatan dan teori perubahan sosial sebelumnya yang didominasi oleh determinasi kelas dan ekonomi Marxisme tradisional. Konsep hegemoni sebenarnya bukanlah yang baru bagi tradisi Marxis. Beberapa pemikir Marxis sudah lebih dahulu membicarakan mengenai hegemoni sebelum Robert Pichuk seperti Karl Marx, Sigmund Freud, Georg Simmel, dan Gramsci. Teori hegemoni dibangun berdasarkan pentingnya ide dan tidak mencukupi kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma-norma penguasa. Lebih dari itu, mereka juga harus memberi persetujuan atau subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensus. Dalam konteks ini, Gramsci mengatakan hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas lainnya dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan dominasi, yaitu kekuasaan ditopang oleh kekuatan atau power. WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. WTO terbentuk pada tahun 1955, yang mana WTO ini berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasikan melalui parlemen. WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement of Tariff and Trade yang disingkat menjadi GATT.
Tujuan WTO adalah mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapuskan berbagai hantaman yang mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Meratifikasikan perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen dan untuk penyelesaian sengketa mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Fungsi WTO. Berdasarkan pasal 3 Persetujuan WTO ditegaskan 5 fungsi WTO. Yang pertama, untuk memfasilitasi administrasi dan pelaksanaan dari persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya. Kedua, untuk memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di antara anggotanya. 3. Sebagai administrasi sistem penyelesaian sengketa WTO. Yang keempat, sebagai administrasi dari mekanisme tujuan atas kebijakan perdagangan. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan organisasi-organisasi liberalisasi pertanian oleh WTO. Terbentuknya WTO pada putaran Uruguay telah menghasilkan sebuah perubahan besar dalam sistem perdagangan internasional. Walaupun pada prinsipnya aturan-aturan yang ada dalam WTO merupakan keberlanjutan dari GATT yang secara otomatis membawa sektor pertanian masuk ke dalam kerangka perdagangan multilateral melalui Agreement on Agriculture dengan tujuan memperluas liberalisasi perdagangan di bidang pertanian dan secara bertahap mengurangi distorsi perdagangan sesuai dengan aturan yang ada di dalam GATT dan menghasilkan perdagangan hasil pertanian yang transparan, adil, dan dapat ditebak dengan cara mengatur penghapusan subsidi, akses pasar dengan memperhatikan kepentingan pembangunan dan kepentingan negara kecil yang merupakan net importer. Dan pembentukan Agreement on Agriculture di dalam WTO ini didasari oleh perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Karena negara maju sebagai penghasil dan eksportir besar hasil pertanian selama ini memberlakukan proteksi ketat, memberikan subsidi besar kepada para petani mereka, dan menyediakan AOA atau Agreement on Agriculture. AOA itu sendiri adalah salah satu perjanjian internasional dalam WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Uruguay Round dari GATT. Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan pembentukan WTO yaitu pada tanggal 1 Januari 1995. Sejak era WTO berjalan, terdapat dua pengaruh penting yang dapat kita amati. Yang pertama yaitu harga komoditas pangan merosot tajam dalam nilai US dollar. Yang kedua yaitu terjadinya pergeseran pola produksi komoditas pangan dari negara-negara yang kurang keunggulan komparatif ke negara-negara yang lebih memiliki komparatif yang lebih tinggi, sehingga liberalisasi perdagangan ini menimbulkan kesulitan baru bagi petani-petani kecil di negara berkembang. Tujuan dari AOA ini sendiri adalah memperluas liberalisasi perdagangan di sektor pertanian dan secara bertahap mengurangi distorsi perdagangan sesuai dengan aturan dalam WTO. Dalam AOA, dengan masuknya pertanian ke dalam peraturan perdagangan multilateral, maka negara-negara maju yang selama ini memberikan subsidi terhadap produksi dan ekspor barang harus tunduk kepada peraturan untuk mengurangi distorsi perdagangan, yaitu diantaranya adalah mengurangi subsidi tersebut. Di dalam AOA itu sendiri terdapat 3 unsur utama atau yang lebih sering dikenal dengan 3 pilar utama. Yang pertama yaitu pengurangan subsidi ekspor, yang kedua yaitu perluasan ekspor pasar, yang ketiga yaitu pengurangan dukungan atau subsidi dalam negeri. Pada dasarnya, Agreement on Agriculture mengandung 3 pilar utama. Yang pertama, pengurangan subsidi ekspor, yang kedua pengurangan dukungan dalam negeri, dan yang ketiga adalah akses pasar. Perundingan yang berhubungan dengan akses pasar itu meliputi membahas masalah bentuk formula penurunan tarif, penjabaran konsep special product dan special safeguard mechanism dalam framework, masalah sensitif product untuk negara maju, masalah tarif capping, tarif kuota, preferences, tropical products, dan newly accredited members itu juga dibahas di bagian akses pasar. Sedangkan perundingan yang berhubungan dengan subsidi ekspor itu meliputi penentuan kriteria untuk paralelism atau penghapusan ekspor subsidi yang dilakukan secara paralel dengan penghapusan komponen subsidi pada kredit ekspor, aspek subsidi dari State Trading Enterprises atau STE, food aid and differential export taxes yang dapat diterima oleh negara-negara Eropa agar mereka bersedia menghapus seluruh subsidi ekspor. Juga menentukan aspek subsidi dari STE,
food aid, kredit ekspor, dan masalah monitoring. Adapun perundingan untuk mengenai subsidi domestik itu antara lain membahas masalah penentuan formula yang dapat memotong subsidi domestik secara progresif, karena semakin tinggi tingkat subsidi, semakin besar pemotongannya. Juga penerapan konsep produk spesifik untuk subsidi dalam kategori Amber Box dan Blue Box, masalah pemotongan de minimis yang terkait dengan subsidi Blue Box, masalah disiplin, monitoring, dan pengetatan aturan Blue Box, serta titik awal pemotongan Blue Box mengingat subsidi dalam kategori ini tidak di-bound. Sekian untuk penjelasan Agreement on Agriculture mengandung 3 pilar. Kita next ke pembahasan berikutnya. Baiklah, saya akan membahas tentang dampak dari liberalisasi pertanian. Liberalisasi pertanian dinilai memberikan dampak yang merugikan bagi negara yang menjalankan kebijakan tersebut. Golongan yang paling terdampak tentu saja adalah petani lokal suatu negara, karena pasar diberikan kesempatan untuk menjalankan segala mekanisme perdagangan, dan akibatnya bahan pangan yang diimpor dari luar negeri dapat masuk ke dalam pasar lokal dalam jumlah besar. Komoditas lokal menjadi sulit bersaing dengan komoditas yang berasal dari luar negeri, sehingga menyengsarakan petani lokal. Selain itu, WTO sebagai pihak pemerakarsa liberalisme pertanian dapat mengendalikan dan mengatur sistem pangan negara-negara anggotanya. Pemerintah lokal tidak bisa berbuat banyak dan juga harus menanggung konsekuensi yang timbul oleh adanya liberalisme pertanian ini. Karena adanya regulasi dari WTO, pemerintah negara yang menjalankan kebijakan tersebut dapat mengubah atau bahkan menyediakan subsidi pada sektor pertanian dari negara yang bersangkutan. Harga komoditi impor yang masuk dalam jumlah besar cenderung murah dari komoditi yang berasal dari dalam negeri. Masyarakat cenderung memilih untuk membeli komoditi luar sebabkan oleh harganya yang lebih murah. Hal ini berdampak pada pendapatan dari petani lokal. Regulasi WTO mengenai liberalisasi pertanian dipandang semakin menyengsarakan petani lokal karena menuntut pengurangan atau penyediaan subsidi untuk sektor pertanian. Isu pertanian dalam WTO merupakan agenda kapitalisme global yang dipromosikan oleh negara maju atau disebut juga dengan negara core. Negara core pada umumnya diisi oleh negara-negara yang unggul di bidang produksi industri, sedangkan bagi negara-negara yang unggul dalam bidang produksi pertanian disebut juga dengan negara periferi ataupun negara subordinary. Dengan adanya liberalisasi perdagangan membuat negara core dapat mendominasi hasil pertanian dari negara subordinary, sedangkan bagi negara subordinary mereka mendapatkan akses pasar. Akan tetapi dengan adanya hak paten benih yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan agribisnis membuat tidak seluruh perusahaan agribisnis dapat ikut dalam perdagangan internasional. Ditambah lagi dengan politik dumping dan juga penghapusan tarif membuat petani lokal kalah saing di pasar dalam negerinya sendiri. Berdasarkan isu tersebut, negara core menggantungkan kepentingannya dengan negara subordinary, yang mana dengan memberikan negara subordinary akses pasar, mereka dapat mendominasi hasil pertanian mereka. Hal ini sama dengan yang diucapkan oleh Anthony Grimsky, yang mana salah satu cara negara core agar dapat mendominasi negara subordinary adalah dengan menggantungkan kedua kepentingan dari negara core dan juga negara subordinary. Melanjutkan analisis, saya akan menjelaskan bagaimana peran WTO di dalam isu pertanian menurut Marxisme. Nah, saya akan menjelaskan 3 peran dari organisasi internasional yang dijelaskan oleh Marxisme. Yang pertama yaitu untuk mempromosikan agenda kapitalis, yang kedua untuk memperkuat dominasi, dan yang ketiga untuk mencapai kepentingan privat. Yang pertama yaitu melalui WTO, kita bisa melihat bagaimana negara dominan mempromosikan isu pertanian ini menjadi salah satu isu yang liberalisasi dalam perdagangan internasional. Awalnya terlihat kebijakan ini menguntungkan bagi negara subordinat karena hal ini dapat memperluas akses pasar mereka. Namun di sisi lain, dengan adanya kebijakan hak paten benih oleh perusahaan agribisnis, kita bisa melihat negara yang memiliki modal besar untuk mendirikan perusahaan agribisnis dan bisa mematenkan benih mereka, sehingga membuat
petani-petani lain atau dari baik itu dari negara lain harus membeli benih yang mereka patenkan walaupun itu bukan berasal dari mereka sebenarnya. Nah, yang kedua, untuk memperkuat dominasi, kita bisa melihat negara dominan awalnya bukanlah negara yang pada umumnya bukanlah negara yang unggul di sektor pertanian, namun mereka bisa menguasai sektor pertanian dengan memiliki perusahaan-perusahaan agribisnis. Nah, yang ketiga, untuk mencapai kepentingan privat. Nah, sama seperti sebelumnya, dengan adanya kebijakan hak paten benih oleh perusahaan agribisnis, ya hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, baik itu dalam hal produksi benih maupun dalam kegiatan perdagangan internasional yang notabene-nya juga dikuasai oleh pihak swasta sebagai pengekspor terbanyak, walaupun komoditas tersebut bukanlah dari negara mereka, namun sebagai negara core mereka bisa membeli bahan mentah dari negara lain karena mereka memiliki perusahaan agribisnis dan mematenkan benih mereka. Terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu lahirnya WTO 1 Januari 1995 menghentikan GATT secara otomatis membawa sektor pertanian masuk dalam kerangka perdagangan multilateral lewat AOA. Ada dua perjanjian yang menguntungkan negara sedang berkembang yang berhasil masuk ke dalam WTO, yaitu yang pertama pertanian, yang kedua tekstil. Dalam AOA mengandung 3 unsur atau biasa disebut 3 pilar, yaitu yang pertama pengurangan subsidi ekspor, kedua pengurangan dukungan subsidi dalam negeri, 3 perluasan akses pasar. Liberalisasi pertanian menyebabkan turunnya pendapatan pertanian lokal. Liberalisasi dianggap melenceng dari tujuan awalnya, yaitu mengatasi kekurangan produk pangan dalam negeri suatu negara. Hal ini menyebabkan biaya produksi pertanian dalam negeri satu negara menjadi meningkat.